kita katakan, amin. Baik, Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa janji terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga itu bukan mengenai berkat, bukan mengenai kesembuhan, bukan mengenai bagaimana Anda akan lepas dari masalah. Kita akan baca di Yohanes 14 ayat 16. Saya undang kita untuk baca bersama. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, saya ambil versi TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Ada di depan, kita bisa baca bersama. 2, 3, ya. Aku juga akan meminta kepada Bapa supaya Dia memberikan penolong yang lain untuk menyertai dan menolong kalian sampai selama-lamanya. Penolong itu adalah roh kebenaran yang akan mengajarkan hal-hal yang benar kepada kalian. Orang-orang duniawi tidak bisa menerima Dia, sebab mereka tidak melihat dan tidak mengenalnya. Tetapi kalian mengenal Dia, karena sekarang Dia ada bersama-sama kalian, dan nanti Dia akan tinggal di dalam hatimu masing-masing. Amin. Saya bantu karena saya ambil terjemahan yang tidak biasa. Biasanya kita akan baca terjemahan baru, TB. TSI adalah terjemahan sederhana Indonesia, dan saya bantu bold beberapa kata yang mungkin sedikit berbeda dari apa yang Ibu baca, Bapak Ibu baca di gadget ataupun di Alkitab saudara. Di situ ada kata dan menolong. Kalau di terjemahan yang TB itu hanya menyertai, jadi di sini ada kata menyertai dan menolong. Kemudian ada kata yang akan mengajarkan hal-hal yang benar. Di TB tidak ada. Dan kemudian yang terakhir adalah ada kalimat bahwa Dia akan tinggal di dalam hatimu masing-masing. Sedikit berbeda dengan terjemahan yang biasa, di mana terjemahan yang biasa menuliskan akan diam di dalam kamu. Jadi ada beberapa penekanan yang berbeda, tetapi kita tidak akan begitu dalam masuk ke sana. Saya mau ajak kita untuk pelajari lebih lanjut, ketahui lebih lanjut apa latar belakang dari penulisan Yohanes 14 ini. Mungkin sebagian sudah tahu, mungkin sebagian sudah sangat fasih, sangat katam dengan Alkitab, dan sudah baca Alkitab bolak-balik entah berapa puluh kali. Tetapi mari kita belajar sekali lagi bahwa Yohanes 14 itu dituliskan di masa-masa terakhir, di masa-masa ketika Yesus akan disalibkan. Maka kalau lihat ayat sebelumnya, di situ ada perjamuan terakhir, dan ini adalah masa-masa yang bukan masa-masa yang menyenangkan buat Yesus maupun para murid. Itulah Yohanes 14. Yohanes 14 disampaikan saat perjamuan terakhir ketika Yesus mempersiapkan murid-murid menghadapi perpisahan dengannya. Saya lumayan mengerti apa yang dirasakan para murid saat itu. Karena sekitar 5 tahun yang lalu saya kehilangan seorang mentor, seorang bapak rohani, dan saya paham betul perasaannya itu tidak enak. Kita kehilangan orang yang begitu kita kasihi, kita kehilangan orang yang biasanya kita minta pendapat, kita minta nasihat. Apalagi saat itu, 5 tahun yang lalu itu mentor saya meninggal karena COVID. COVID saat pertama tidak ada orang yang berani, ketika beliau masuk ke rumah sakit tidak ada yang berani jamah, tidak ada yang berani rawat bahkan. Karena saat itu COVID belum ada yang ngerti COVID itu apa. Di masa-masa yang seperti itu, Yesus menjanjikan satu hal. Sekali lagi, bukan soal berkat, bukan soal kesembuhan, dan lain sebagainya. Yesus menjanjikan satu hal, yaitu bahwa mereka tidak akan ditinggalkan yatim piatu. Yesus menjanjikan bahwa penolong akan datang, yaitu Roh Kudus. Dan janji ini digenapi bagi para murid, yaitu di hari Pentakosta, yang mana kita akan rayakan beberapa minggu ke depan. Kisah para Rasul yang kedua, ayat 1-4, saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras
yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Bapak Ibu, janji yang Tuhan berikan itu sudah digenapi untuk para murid. Ya, dibuktikan dengan adanya Kisah Para Rasul 2, ayat 1-4. Lantas pertanyaannya sekarang bagaimana dengan kita? Apakah janji itu juga berlaku bagi kita? Saya mau kita balik ke Yohanes 14 ayat 16. Nah, ini yang saya mau kita untuk dalami, yaitu kata-kata yang saya sudah highlight. Aku juga akan meminta kepada Bapa supaya Dia memberikan penolong yang lain. Penolong yang lain itu mengartikan bahwa Yesus, ini Yesus yang bicara di ayat ini, Yesus secara jelas mengatakan bahwa penolong yang lain itu akan datang, yang mana kita tahu itu adalah Roh Kudus, dan Yesus menjelaskan posisinya sebagai Dia adalah penolong yang utama. Ya, ada penolong yang lain, ada penolong yang utama. Kalau saya sampaikan, Pak Jeki, nanti ada staf saya yang akan bantu Bapak untuk kerjakan hal A, B, C, D, D. Ini adalah penolong yang lain. Harusnya saya yang membantu Pak Jeki, saya limpahkan ke orang ini, dan ini penolong yang lain, dan di mana kalau saya percayakan kepada orang ini, saya akan yakin bahwa orang ini punya kapabilitas yang sama, punya kemampuan yang sama seperti saya untuk bisa membantu Pak Jeki. Itu kata-kata penolong yang lain. Punya status yang sama, punya kekuatan yang sama, punya kredibilitas yang sama, tapi mungkin hanya waktunya yang berbeda. Karena waktu saya mungkin tidak bisa untuk hadir membantu Pak Jeki, tapi saya hadirkan orang lain, penolong yang lain untuk membantu. Hanya waktunya yang berbeda. Itu sampai kepada kalimat yang selanjutnya, yaitu penolong yang lain untuk menyertai dan menolong kalian sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus ada di dunia ini 3 tahun sekian bulan, dan para murid hanya menghabiskan waktu 3 tahun itu untuk pelayanan, dan selanjutnya siapa yang akan menolong mereka? Yaitu ini, penolong yang akan dijanjikan. Penolong yang dijanjikan untuk menyertai mereka untuk selama-lamanya. Dan selanjutnya masuk kepada penolong itu adalah Roh kebenaran, ini yang kita akan masuk lebih dalam nanti, yang akan mengajarkan hal-hal yang benar kepada kalian. Orang-orang duniawi, orang-orang duniawi tidak bisa menerima Dia. Nah, Bapak Ibu, ini kata-kata yang sangat menarik buat saya. Seringkali dunia tidak bisa menerima, kita pikir kalau dunia tidak bisa menerima artinya dunia yang benar, kita yang aneh. Seringkali kita mikir gitu. Ketika Roh itu mengajarkan hal-hal yang benar kepada kalian, orang-orang dunia tidak bisa menerima Dia. Orang-orang dunia tidak bisa menerima kehadiran Roh kebenaran itu. Sebab mereka tidak melihat dan tidak mengenalnya. Dikatakan, tetapi kalian itu mengenal Dia. Kita mengenal Dia. Karena apa? Karena Dia ada bersama dengan kalian. Dia ada bersama dengan kita. Bagaimana kita bisa tidak kenal dengan seseorang yang bersama dengan kita? Atau bahkan dikatakan di ayat selanjutnya, dan nanti Dia akan tinggal di dalam hatimu. Bagaimana kita bisa tidak kenal dengan seseorang yang tinggal di dalam hati kita? Masa iya saya bilang saya tidak kenal dengan istri saya, sedangkan dia ada di hati saya? Iya kan? Begitu. Yakin dong. Dunia tidak bisa menerima Dia, tetapi kamu mengenal Dia, Dia bersama dengan kita, tinggal di dalam hati. Jadi ketika orang lain korupsi, kita tidak. Ketika orang lain selingkuh, kita tidak. Ketika orang lain nipu, kita tidak. Itu konsepnya. Orang dunia bisa ngapain aja jahatnya, tapi kita enggak. Itulah konsep dunia tidak bisa menerima kita, karena kita melakukan hal-hal yang benar. Amin. Kenapa kita butuh penolong itu?
Apakah janji yang Tuhan berikan kepada para murid berlaku juga buat kita? Gereja merasa perlu mengangkat topik ini. Kalau Bapak Ibu bisa baca di sebelah kanan dan sebelah kiri, Roh Kudus adalah anugerah Allah di akhir zaman. Panjang sekali dan sangat mengintimidasi. Ya, bahkan di file saya, file PowerPoint ini, saya nggak bisa tulis sepanjang itu, saya singkat RKAAAADAZ, karena saking panjangnya. Dan kita akan masuk kepada roh kebenaran, yaitu di ayat ini dikatakan bahwa roh kebenaran akan mengajarkan hal-hal yang benar kepada kita. Tetapi apabila ia datang, roh kebenaran, ia akan memimpin kamu, Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu, yang dijanjikan seorang penolong adalah roh kebenaran. Ini yang Tuhan sampaikan di Yohanes 14. Nah, siapa itu roh kebenaran? Kita belajar bahwa roh kebenaran itu akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Bahkan tadi di Yohanes 14 yang sebelumnya kita sudah lihat bahwa roh kebenaran akan mengajarkan hal-hal yang benar kepada kita. Yohanes 16 ayat 15. Tadi di 13 dicatatkan bahwa bahwa dirinya tidak akan berkata-kata dengan apa yang dia mau sampaikan, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Siapa yang didengar oleh roh kebenaran itu? Jawabannya di ayat ke-15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, kata Tuhan Yesus. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Bapak Ibu, ini menegaskan bahwa Roh Kudus menerima apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Tuhan Yesus sampaikan bahwa apa yang Bapa punya, aku punya. Menegaskan sekali bahwa Roh Kudus yang dijanjikan bagi kita itu punya status yang sama, punya kekuatan yang sama, punya kredibilitas yang sama seperti Tuhan Yesus. Maka apa dampak dari roh kebenaran itu ada pada diri kita? Kita percaya dengan iman bahwa janji Tuhan Yesus tidak terbatas hanya pada para murid. Kita percaya bahwa roh kebenaran, penolong itu akan hadir, bahkan sudah hadir bagi kita. Siapa yang percaya? Katakan amin. Kita percaya bahwa roh itu ada di dalam kita. Jadi apa yang roh itu kerjakan bagi kita? Roh kebenaran itu akan memunculkan yang namanya damai sejahtera ketika kita melakukannya. Siapa di antara kita di sini yang lebih suka berbohong? Maksudnya dalam arti ada istilah bohong putih, bohong abu-abu dan lain sebagainya. Siapa yang lebih memilih untuk melakukan hal itu ketimbang kita melakukan kebenaran, kita ngomong apa adanya walaupun itu kadang menyakitkan. Saya percaya kita semua, mungkin tidak kita semua ya, mohon maaf. Saya percaya sebagian besar dari kita akan lebih milih untuk ya kalau bisa kita lakukan hal yang benar karena kita sudah belajar firman, kita belajar bahwa kita harus lakukan hal benar. Kadang itu memang menyakitkan buat sebagian orang. Tapi firman Tuhan katakan di Yesaya 32 ayat 17. Ketika kita hidup benar, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan takut kalau dunia itu memang tidak mengenal kita, dunia rasa kita aneh, dunia rasa kita, ya
Saya mau katakan bahwa bukan kita yang aneh. Memang lebih banyak, porsi dunia mungkin kelihatannya lebih banyak, kitanya lebih sedikit. Tetapi saya mau sampaikan adalah, jangan merasa melakukan kebenaran itu hal yang aneh. Di mana kita melakukan kebenaran, di situ akan muncul damai sejahtera ketika kita melakukannya. Di situ akan muncul ketenangan, di situ akan muncul ketentraman. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan dan tidak menerima roh kebenaran yang ada di dalam diri kita. Amin. Ketika kita pikir bahwa kita melakukan hal yang benar, maka dunia akan menolak kita, menganggap kita aneh. Tapi tetap percaya firman Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu masih mengikuti sampai sini? Mohon maaf, saya ini spesialis siapin khotbah. Ya, sedikit cerita, tidak gampang siapin khotbah Bapak Ibu. Jadi saya siapin khotbah untuk hari ini, ya saya bersyukur dipercayakan 9 bulan sekali. Kalau dipercayakan setiap minggu saya bisa nggak kerja, karena saya siapin khotbah ini bisa seminggu. Dan saya terbiasa siapin khotbah kok jadi panjang, ini bisa jadi 2 khotbah, 3 khotbah. Tapi masih siap ya, baru 20 menit. Ya, ketika tema topik bulanan ini saya terima, Roh Kudus adalah anugerah Allah di akhir zaman, sama seperti yang Bapak Ibu pikir. Saya langsung mikir yang, wah, Armageddon, kiamat. Tapi saya mau ajak kita untuk berpikir lebih jauh, bahwa akhir zaman atau end times yang dimaksud itu tidak hanya berbicara mengenai kiamat, akhir zaman, dan lain sebagainya. Bahwa end times itu dibahas di satu ilmu cabang dari teologi, namanya eskatologi. Mereka membahas mengenai akhir zaman atau hari-hari terakhir. Dan mereka menyimpulkan bahwa eskatologi itu, akhir zaman itu tidak hanya hari ini, kita menghadap ke hari depan, beberapa tahun ke depan, atau beberapa puluh tahun ke depan, bahwa akhir zaman akan terjadi tahun 2020 sekian, gitu. Enggak. Tetapi mereka membahas bahwa end time itu sudah ada sejak Tuhan Yesus naik ke sorga. Dari saat Tuhan Yesus naik ke sorga sampai dengan saat ini kita berdiri di sini, 2000 tahun lamanya itu disebut dengan end times. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan 2000 tahun ini berapa banyak orang yang sudah memprediksi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tidak sedikit. Kita bicara mengenai end times hari-hari ini, hari-hari terakhir yang mana kita akan bahas karena end times-nya masing-masing zaman itu beda. End times-nya murid pada saat itu, mereka menunggu kehadiran seorang penolong yang Tuhan janjikan. Itulah end times-nya mereka saat itu. End times-nya orang-orang di zaman 1900-an beda lagi. End times-nya orang-orang yang hidup di zaman 1940-an beda lagi. Mereka menghadapi yang namanya perang dunia dan lain sebagainya. End times-nya mereka lihat dengan cara yang berbeda. Nah, apa yang dimaksud dengan end times atau akhir zaman yang sedang kita hadapi saat ini? Yaitu masa-masa sukar yang kita hadapi ke depan, di mana masa-masa ini kita menghadapi yang namanya perang dagang. Ya, siapa yang perang, kita yang kena, gitu kan. Kita menghadapi namanya krisis ekonomi, nggak terasa tapi kok terasa. Kita menghadapi yang namanya cari kerja sulit. Ini yang lucu, ada orang bilang cari kerja sulit, tetapi di satu sisi yang punya usaha bilang cari pegawai susah. Lah, ini masa sulit. Kok yang mau kerja susah, yang mau cari pegawai susah? Nggak ada titik temunya, gimana? Inflasi, harga-harga naik. Saya punya
bakmi ayam favorit di Jakarta. Ketika saya kuliah 2011, itu saya makan mie itu harganya 15.000. Kalau sekarang saya masih pergi sampai saat ini, itu harganya sudah 40.000. Inflasi, harga-harga naik. Krisis ekonomi, bahkan krisis iman. Belum lagi kita dihadapkan dengan AI. Wow. Dengan adanya AI, muncul ancaman pengangguran. Bapak Ibu, menarik karena saya cukup cukup memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi saya manfaatkan fasilitas AI. Saya iseng tanya sama AI, pekerjaan apa yang bakal hilang ketika AI mulai masuk ke dalam dunia kerja, ke dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Jawabannya, wow. Ya, ancaman pengangguran itu nyata adanya. Jadi, belum lagi tantangan membesarkan anak di zaman ini. Jadi, Bapak Ibu yang punya anak pasti mengerti sekali bahwa membesarkan anak di zaman ini tidak mudah. Kalau saya bisa tanya dengan orang tua yang membesarkan anak 10-15 tahun yang lalu, mungkin tantangannya berbeda dengan saat ini. Karena dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya, anak-anak itu lebih pintar daripada orang tuanya kebanyakan. Orang tuanya nggak ngerti AI itu apa. Orang tua nggak ngerti, anaknya tanya ke AI jawabannya. Kalau dulu, saya ketika tumbuh, influence atau pengaruh yang datang itu paling hebat itu datang dari teman-teman sekelas. Atau paling hebat lagi mungkin dari teman-teman satu sekolah. Oh, dia punya handphone baru. Kepengen. Oh, dia punya tas baru. Ya kepengen. Tapi itu pengaruhnya cuma datang dari satu kelompok yang sama-sama tinggal di Batam, satu kelompok yang sama-sama mungkin strata ekonominya kurang lebih. Jadi mungkin masih bisa dipenuhi. Tetapi Bapak Ibu bayangkan apa yang dihadapi oleh anak-anak zaman sekarang dengan handphone, dengan gadget, influence mereka, pengaruh mereka itu datang dari dunia global. Jadi mereka lihat bagaimana pergaulan di belahan dunia sana, yang mana budayanya itu jauh berbeda dengan budaya kita. Tetapi mereka terima. Bapak Ibu bisa lihat anak-anak sekarang, pakai bajunya udah kayak Blackpink semua. Ya itu mau dilarang, ya nggak mungkin, nggak bisa. Jadi waktu-waktu end times ini, hari-hari, saya akan bilang hari-hari ini, bukan hari-hari terakhir saya bilang. Hari-hari ini, itu yang kita hadapi. Itulah kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Tapi pertanyaan saya kepada kita semua, apakah menghadapi masa-masa yang sulit ini, kemudian kita akan, oh udahlah saya berdiam diri aja di rumah, saya nggak akan hadapi masa-masa sulit ini, supaya saya nggak ikut tergerus dengan krisis ekonomi. Rupiah saya simpan saja di bawah bantal. Lah rupiah Anda simpan di bawah bantal, itu nilainya makin lama makin berkurang. Tadinya harga bawang berapa? 5.000 bisa dapat sekian, Bapak Ibu simpan tahun depan 5.000 berkurang jumlah bawangnya. Jadi waktu-waktu ini bisa aja terasa sulit, kita dirasa seperti nggak bisa berbuat apapun. Kita rasanya kayak kita nggak bisa setel, kita nggak bisa atur yang namanya Trump untuk menghentikan perang dagang dan lain sebagainya, nggak bisa. Tapi yang bisa kita atur adalah bagaimana kita merespon, bagaimana kita menghadapi. Maka gereja dirasa perlu mengangkat tema ini, Roh Kudus itu betul-betul kita perlukan di masa-masa ini. Kita perlukan di akhir-akhir zaman. Kenapa? Ketika di keadaan yang sulit, Tuhan menjanjikan penolong, Parakletos. Mempunyai banyak arti, yaitu
one called alongside, selalu beserta kita, counselor, penasehat, advocate, pembela, comforter, penghibur, penyemangat, penolong. Inilah yang Tuhan janjikan buat kita, bahwa Tuhan memberikan kita penolong untuk menghadapi masa-masa ini. Saya akan tutup di sini. Hari-hari ini atau hari-hari terakhir ini akan menjadi sulit bagi kita semua. Tapi kita bisa milih ketika datangnya hujan, saya kasih ilustrasi, ketika hujan datang, Bapak Ibu di rumah ada satu tujuan tertentu, misalkan mau ke gereja. Ketika hujan datang, apa pilihannya? Banyak. Ada yang bisa milih, Mas saya ada ibadah jam 6, nanti aja. Ya, ini pilihan, kita nggak apa-apa, kita diskusi. Ini nggak ada pertanyaan, nggak ada jawaban benar salah. Ada pilihan, ada yang panggil transportasi umum, yang ada atapnya, jadi bisa nggak kehujanan. Itu pilihan. Ada yang pilih tetap naik kendaraan roda 2, pakai jas hujan. Itu pilihan. Oke, ini masih bisa milih. Tapi bagaimana dengan saya tambah, kondisinya saya rubah. Hujannya deras Bapak Ibu, kayak berapa minggu lalu, sampai banjir Batam di mana-mana. Kemudian kita mau dihadapkan dengan kondisi yang sama, kita mau datang ke gereja. Apa yang terjadi? Apakah pilihan itu masih ada? Biasanya mengerucut, hilang. Biasanya gereja sepi Bapak Ibu kalau lagi hujan. Yang mau saya sampaikan adalah masa-masa yang akan datang ini kita nggak bisa setel, kita nggak bisa atur, tapi kita punya pilihan. Kita bisa milih, kita memperlengkapi diri, kita siapkan jas hujan, kita siapin payung, kita bisa lihat opsi-opsi yang kita bisa punya banyak pilihan. Dan yang terpenting adalah kita memperlengkapi diri kita. Di mana hari-hari ini, Bapak Ibu, saya akan masuk sedikit mengenai AI. AI itu, kalau yang belum tahu, itu adalah artificial intelligence. Kalau disetarakan dengan manusia, manusia punya satu tolak ukur kepintaran, itu namanya IQ. IQ dari 90-an, 80-an, sampai 100 sekian. Mungkin manusia normal bisa dapatkan 100 sampai 110, kalau Einstein mungkin di 160 kalau saya tidak salah. AI ini kalau disetarakan IQ-nya menurut AI-nya sendiri, dia catatkan bahwa IQ mereka itu 130. Pinter sekali, pinter sekali. Bahkan menurut saya mereka itu merendah, karena saya tanyanya sama ChatGPT. Bahkan di penelitian yang lain, mereka menemukan bahwa mereka bisa dapat IQ sampai 160. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan mereka adalah satu sosok pintar yang kalau disuruh kerjain laporan, revisi berkali-kali, mereka nggak akan komplain. Maka Bapak Ibu yang punya sekretaris, mulai, ya jangan ditakut-takut. Mereka akan ter-replace, mereka akan tergantikan. Sayang sekali saya harus sampaikan ini. Tapi firman Tuhan tidak membiarkan kita berjalan begitu saja, membiarkan kita berjalan sendirian, tidak punya persiapan apapun menghadapi hari-hari ke depan. Bahwa firman Tuhan menjanjikan kita Roh Kudus, penolong yang akan membantu kita, roh kebenaran yang akan membantu kita menghadapi masa-masa ke depan. Yesaya 33 ayat 6. Ini ayat favorit saya saat-saat ini. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion.
Hikmat dan pengetahuan, sama-sama katakan hikmat dan pengetahuan. Bapak Ibu, kita jangan lupakan bahwa dua hal ini adalah yang akan menyelamatkan kita. Kekayaan yang akan menyelamatkan kita di masa-masa yang akan tiba. Kita jangan lupakan bahwa hikmat itu adalah roh itu sendiri. Dan kita tidak bisa lupakan juga di 1 Korintus 12 ayat 8 dituliskan bahwa sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kita nggak bisa lupakan bahwa hikmat dan pengetahuan kembali tertulis di 1 Korintus bahwa itu adalah karunia roh. Hikmat dan pengetahuan. Bapak Ibu, ini yang menarik. Saya punya 7 menit terakhir, saya janji saya akan selesaikan. Tidak sampai 7 menit. Hikmat itu kita peroleh daripada karunia roh. Roh Kudus turun dan Roh Kudus memberikan karunia bagi kita. Bahkan pengetahuan juga sama. Tapi saya sudah sampaikan tadi. Berapa IQ-nya AI? 130. Jadi Bapak Ibu, kita bisa saja. Saya tidak katakan kita tidak bisa. Kita manusia yang punya kemampuan terbatas, tapi Tuhan bisa membuat kita tidak terbatas. Tetapi pengetahuan, itu kita jelas kalah Bapak Ibu. Karena AI ini mesin, dia bakal terus evolve, bakal terus upgrade. Gak hanya 130, mungkin tahun depan bisa 160 dan lain sebagainya. Mungkin 5 tahun ke depan sudah gak ada kasir-kasir di minimarket. Mungkin. Jadi hikmat, pengetahuan, di pengetahuan mungkin kita bisa dikalahkan atau bisa tergantikan. Tetapi yang menarik adalah Tuhan janjikan bahwa hikmat itu hanya buat manusia. Saya katakan sekali lagi, hikmat hanya buat manusia. Amin. Kalau Bapak Ibu mengerti ini, Bapak Ibu siap menghadapi hari-hari ke depan. Gak takut lagi. Gak takut lagi. Saya akan ajak kita untuk buka Yesaya 33 ayat 6, tapi saya mau buka di versi bahasa Inggris. Saya temukan hal yang menarik bahwa dituliskan, ini versi bahasa Inggrisnya sangat baik. Saya terjemahkan bebas langsung, terjemahan bebas, terjemahan sendiri. Dituliskan bahwa ia akan menjadi dasar yang teguh bagi zamanmu. Suatu harta yang kaya berupa keselamatan, hikmat, dan pengetahuan. Ya, menarik bahwa di bahasa Inggris ada satu poin yang tidak ada di bahasa Indonesia, yaitu mengenai salvation, keselamatan. Takut akan Tuhan adalah kunci dari segala harta ini. Menghadapi hari-hari ke depan, jangan takut sama zaman, jangan takut sama hari-hari ke depan. Kita cuma perlu takut sama satu, takut akan Tuhan. Amin. Sama seperti kepada para murid, Tuhan Yesus menjanjikan penolong yang akan menyertai di masa-masa yang sukar. Pada saat itu murid-murid mereka menghadapi masa-masa kegalauan, masa-masa kegelisahan, di mana mereka akan kehilangan rekan sepelayanannya, gurunya, mentor mereka yang sangat mereka kasihi. Dan Tuhan menjanjikan penolong itu ada buat mereka. Dan sudah digenapi di Kisah Para Rasul 2. Janji itu juga berlaku bagi kita orang percaya, bahwa kita semua adalah muridnya. Kita percaya kita semua adalah muridnya, amin. Buktinya kita semua ada di tempat ini, kita belajar firman. Orang yang belajar adalah murid. Janji bahwa penolong itu akan menyertai, menolong, dan tinggal
di dalam kita sampai selama-lamanya. Ada amin? Ya Bapak Ibu menangkap sampai saat ini? Amin? Ya berarti khotbahnya sukses, terima kasih, puji Tuhan. Baik, saya undang kita bangkit berdiri. Datang Roh Kudus, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my world in your hands, drawing me closer to you. I feel your power within. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Katakan dengan segenap hati, I'm reaching For your heart, you hold my world in your hands, drawing me closer to you. I feel your power within. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Bapak Ibu, menghadapi waktu-waktu ke depan, jangan takut. Amin. Jangan takut. Cuman satu yang kita perlu takut akan Tuhan. Dia menjanjikan bahwa masa-masa ke depan, dia nggak janji soal kita akan diberkati. Dia nggak janji soal, dia cuma janji satu, dia akan memberikan penolong. Dia akan berikan penolong yang akan menyertai, menolong kita selama-lamanya. Gak ada tenggat waktunya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita percaya Roh Kudus hadir di tempat ini, amin. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Maka saya undang kita untuk beberapa menit ke depan. Mari Bapak Ibu yang rindu Roh Kudus hadir di dalam diri kita, hadir di dalam hidup kita. Mari kembali undang Roh Kudus. Mungkin kita sudah lama menjadi orang Kristen, kita udah lupa rasanya kasih mula-mula itu, kita udah lupa rasanya. Pertama kali kita dijamah itu seperti apa, mungkin kita udah lupa. Tapi mari pakai waktu-waktu ini, mari kita gunakan momen-momen ini. Kita percaya Roh Kudus akan memampukan kita untuk menghadapi semua. Amin. Ya. Ucapkan doa yang begitu simpel, ucapkan satu kata-kata yang begitu simpel. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus ke hidupku. Datang Roh Kudus. Oh, riala bataka rala bara 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 bara
Ibu yang belum dipenuhi Roh Kudus, jika Anda rindu, ucapkan doa yang begitu simpel. Datang Roh Kudus, penuhi hatiku. Oh, riala bataka. Oh, riala bataka. Oh, Roh Kudus bekerjalah di tempat ini. Roh Kudus, kami nantikan kehadiran-Mu. Kami undang Kau hadir, Roh Kudus, di tempat ini. Tuhan, penuhi kami, Tuhan. Penuhi kami, penuhi setiap kami ya Bapa yang rindu untuk kehadiran-Mu. Oh, riala bataka, oh, riala bataka. Oh, riala bataka. Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini. Tuhan, kami izinkan Roh Kudus untuk bekerja, Tuhan, di tempat ini. Jamah setiap hati, Tuhan, yang rindu. Jamah setiap kami ya Bapa. Jamah setiap hati yang sudah kering, Tuhan. Jamah kami ya Bapa. Oh, ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur, Roh Kudus kami mengucap syukur untuk jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengirimkan penolong yang akan menolong kami untuk sampai selama-lamanya. Kami mau Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kami, memimpin setiap langkah kami, memimpin apapun yang kami kerjakan, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami mau Roh Kudus memimpin langkah kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika penolong itu ada, Parakletos itu ada di dalam hidup kami percaya menghadapi hari-hari ke depan, menghadapi hari-hari yang sulit di depan, kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Setiap jemaat yang percaya, setiap jemaat yang beriman, kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita, mari kita sama-sama katakan, Amin.